Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Istri Pendiam, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, so just try keep up with me. Kebanyakan laki-laki sangat mempermasalahkan status seseorang. Orlando tentu saja tidak ingin kalau Ardana tiba-tiba ke depannya akan menyakiti Maya hanya karena statusnya. Kami memiliki status yang sama. Aku juga pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Itulah kenapa kami merasa cocok satu sama lain. Orlando lagi-lagi terdiam. Bagaimana ada sebuah kebetulan yang seperti ini? Janda bertemu duda memang banyak, tetapi terkadang di usia mereka justru jarang. Mai, kamu benar-benar serius dengan Ardana? Kini Orlando bertanya pada adiknya untuk memastikan. Namun alih-alih segera menjawab, keraguan yang terlihat di wajah Maya terlihat. Orlando diam penuh makna. Dia tak akan melupakan kejadian beberapa tahun lalu, di mana dia menanyakan hal yang sama kepada Maya ketika dia mengenalkan Rinto kepada keluarganya. Ketika Orlando bertanya tentang kesungguhannya dengan lelaki itu, Maya bahkan tanpa berpikir segera mengatakan iya. Lalu kenapa ada keraguan yang tampak begitu nyata di wajah adiknya sekarang? Apa sebenarnya yang dirasakan oleh Maya? Orang lain mungkin tidak menyadari tentang perubahan wajah Maya, tetapi dia mengenal betul adiknya. Sedikit saja perubahan dia akan mengetahuinya. Hanya saja dia tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu. Dia memilih diam dan menunggu jawaban dari Maya. Akan ada penyelidikan selanjutnya nanti. Iya bang, aku serius. Selama ini Ardana selalu memperlakukan aku dengan baik, jadi aku nyaman dengannya. Orlando hanya mengangguk dan menghormati keputusan Maya. Namun dia juga harus mencari tahu seluk-beluk kehidupan Ardana. Dia tak akan membiarkan Maya salah pilih untuk kedua kalinya. Meskipun terlihat sekali jika Ardana peduli dengan Maya, tetapi siapa yang tahu kalau itu hanya berlaku karena mereka masih baru menjalin hubungan? Kalian gak buru-buru menikah kan? Sebenarnya aku ingin segera menikahi Maya, tapi aku tahu Maya belum siap. Jadi aku akan menunggu Maya sampai benar-benar siap. Ardana menjawab dengan tegas. Pertemuan itu tidak menimbulkan ketegangan sama sekali. Orlando tidak bersikap aktif dengan menyerang Ardana atau melontarkan banyak pertanyaan. Namun tidak pernah ada yang tahu apa yang sedang direncanakan oleh lelaki itu. Setelah mereka selesai, Maya pun pulang dengan kakaknya. Ardana sama sekali tidak melarang. Maka ketika sudah ada di mobil, Orlando yang bertanya banyak kepada Maya. Kamu sudah bertemu dengan keluarga Ardana? Tanya Orlando. Bukan ketika kamu berada di perusahaan, tapi secara personal. Lanjut lelaki satu anak tersebut. Ya, ibunya. Bagaimana sikapnya? Maya menimbang apakah dia perlu mengatakan yang sejujurnya atau tidak. Namun dengan jawaban yang tampak dipikirkan itu membuat Orlando tahu jika hubungan adiknya sebenarnya tidak terlalu baik. Terlebih lagi ketika dengan orang tua Ardana. Sikapnya tidak terlalu baik. Apa yang membuat tidak baik? Karena mereka punya pilihan sendiri untuk menjadi menantu mereka? Atau karena kamu dulu pernah menjadi karyawan Ardana? Keduanya. Orlando mengangguk dan kembali terdiam. Dia tak akan lagi menanyakan tentang hubungan adiknya dengan Ardana. Namun setelah itu dia bersuara. Kamu bisa melanjutkan hubunganmu dengan Ardana untuk sekarang. Tapi kami harus cari tahu dulu siapa mereka.
Dia tahu kalau Ardana adalah pebisnis handal, tetapi latar belakang keluarga tidak bisa hanya dilihat dari sisi depannya saja. Orlando pasti akan mengulik semuanya sampai ke dalam. Maya adalah adik kesayangannya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya untuk kesekian kalinya. Sejak perempuan itu kembali ke dalam pelukan keluarganya, mereka semakin posesif karena tidak ingin ada kejadian buruk lagi yang akan terjadi dengan Maya. Abang, aku kemarin ketemu sama Sheila. Mumpung Maya ingat, dia mengatakan masalah lain dengan Orlando, meskipun mereka tengah membahas tentang hal lain. Ayahnya masih kerja dengan kita. Kamu gak perlu khawatir. Ada hal yang tidak beres yang dilakukan. Sebentar lagi semua akan berakhir. Setelah kejadian waktu itu, apa dia sempat meminta maaf? Tentu saja. Dia datang dan meminta dengan amat sangat agar tidak dipecat. Abang gak mecat dia bukan berarti abang kasihan sama dia. Sekalian bukti dari keburukan yang dilakukan akan menjadi bumerang untuknya. Kamu tengkar sama dia? Kiana bertanya setelah menjadi pendengar setia sejak tadi. Enggak sih, cuma dia pamer kalau punya anak sekarang. Kondisi Sheila juga tidak bagus. Anak hasil ambil suami orang. Apa hebatnya itu? Aku jadi ingin tahu sih gimana mereka itu. Ya, waktu itu masih cantik, Kak. Waktu dia kasih tahu aku kalau dia hamil, nggak ada raut takut di wajahnya. Jadi dia yang bongkar kebusukan dia sendiri. Iya, dia datengin aku ke kantor. Aku mau ketemu dia nanti, Mas. Setelah mendengar jawaban Maya, Kiana langsung meminta izin. Aku yang urus keluarga mereka. Selama ini, Kiana tidak dilibatkan untuk ikut dalam urusan Maya terlalu dalam. Setelah mendengar cerita Maya, Kiana sepertinya diliputi rasa kesal yang begitu tinggi. Udah berlalu, Yang. Mau ngapain? Belum berlalu, Mas. Mereka itu masih menjadi ancaman dan benalu. Ya bolehlah aku ikut campur, Mas. Biar ada kerjaan aja gitu akunya. Urus Kenzi aja, Yang. Masalah mereka biar aku aja. Langkah kaki seseorang perempuan yang anggun menunjukkan kelasnya. Kaki dilapisi dengan sepatu berhak tinggi, berdiri di depan pintu. Dia memencet bel sekali untuk bertemu sang pemilik rumah. Sayangnya tidak ada membukakan pintu untuknya. Dia kembali memencet bel sekali lagi dan kali ini ada hasilnya. Seorang perempuan parubaya membukakan pintu untuknya sebelum mengernyitkan keningnya. Maaf, cari siapa? Tanya perempuan parubaya tersebut. Tatapannya menilai mengarah pada perempuan muda tersebut. Sheila kalau ada. Saya juga ada perlu dengan ayah Sheila. Saya perlu bicara dengan mereka. Tatapan perempuan muda itu begitu dingin seolah dia ingin menguliti si lawan bicara. Maaf, dengan siapa ya? Kenapa ingin bertemu dengan suami saya? Ada kecurigaan yang terletak di wajah perempuan parubaya tersebut. Mungkin dia pikir kalau perempuan itu memiliki hubungan dengan suaminya. Saya Kiana. Ibu Sheila menatap sekali lagi Kiana dari atas sampai bawah sebelum mempersilahkan masuk. Kiana masuk dengan langkah pelan lalu duduk di sofa ruang tamu. Dia menatap sekeliling dengan teliti seolah dia sedang mencari sesuatu yang penting. Jika dilihat-lihat rumah itu termasuk kategori mewah. Rumah 2 lantai itu tampak begitu asri dengan halaman yang lumayan luas. Itu sebetulnya adalah hal wajar karena pekerjaan ayah Sheila cukup mapan. Mbak siapa? Kenapa cari saya? Sheila muncul diikuti oleh sang ayah. Tak lupa ibu Sheila juga ikut duduk bersama mereka. 3 orang itu duduk dalam satu sofa panjang di depan Kiana. Menatap istri Orlando itu dengan tatapan tidak senang, penuh penghakiman dan tidak bersahabat. Kiana membalas tatapan mereka satu persatu. Sebuah hal wajar ketika ayah Sheila tidak tahu siapa Kiana. Pasalnya mereka tidak pernah bertemu selama ini. Saya kakak ipar Maya. Keterkejutan itu tidak bisa ditutupi terutama oleh ayah Sheila. Lelaki itu pastilah bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sampai istri dari bosnya itu datang ke rumahnya.
Ada perlu apa Mbak datang ke sini? Kita nggak ada urusan apapun kan? Saya hanya ingin bersilaturahmi. Saya juga ingin bicara dengan kalian tentang Maya. Kami sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan dia sekarang. Dia sudah membuat kehidupan saya berantakan. Dia sudah membuat anak saya tidak didampingi ayahnya. Dia juga membuat saya harus ditinggal suaminya dan menghadapi semuanya sendiri. Maya benar-benar perempuan kejam yang tega melakukan hal itu kepada perempuan lain. Tadinya Kiana hanya ingin sedikit bermain-main dengan Sheila dan keluarganya. Setelah dia mendengarkan cerita Maya secara utuh, dia merasa perlu ikut campur tangan. Dia lantas bertanya kepada Orlan yang bisa dijadikan senjata untuk datang ke rumah Sheila. Namun perempuan itu ternyata langsung terpancing emosi ketika mendengar nama Maya disebut. Oh begitukah? Jadi dia membuat kamu berantakan. Kamu beranggapan kalau dia adalah sumber dari ketidakbahagiaanmu. Tentu saja, di hari pernikahan dia sudah datang dan mengacaukan segalanya. Baru saja kami menikah, dia menjebloskan suami saya ke dalam penjara. Dia pantas dicaci maki. Kiana menatap Sheila dengan tatapan tenang tapi menghanyutkan. Dia seperti tampak berpikir, kenapa Maya bisa sesabar itu menghadapi Sheila. Sekarang saja Kiana merasakan kepalanya sudah berasap karena ucapan Sheila. Bu Kiana, kami sudah menutup masalah itu. Saya tahu kalau Sheila salah. Papa ini bilang apa sih? Aku masih dendam sama Maya itu. Ayah Sheila memberikan kode agar putrinya tidak berbicara lagi. Lelaki itu pasti tidak ingin masalah itu muncul kembali dan membuat semuanya berantakan. Sheila. Siapa yang selingkuh dengan suami Maya? Siapa yang hamil dengan suami Maya? Lalu kamu melemparkan kesalahan kepada dia karena kamu sekarang tidak bahagia. Kiana beranjak. Kaki jenjangnya yang dibalut dengan celana jeans itu terlihat begitu cantik, ditambah dengan sepatu tingginya. Kiana terlihat begitu luar biasa. Berjalan mendekat dan berdiri di belakang Sheila. Kiana menarik rambut Sheila dari belakang membuat perempuan itu menjerit. Apa yang kamu lakukan? Hei, lepaskan, kamu melakukan kekerasan. Ibu Sheila melotot. Menjauh, atau rambut perempuan ini akan lepas dari kepalanya. Tadinya saya ingin bicara baik-baik agar mulutnya ini bisa bicara dengan baik, tapi ternyata dia hanyalah sampah tidak berguna. Kiana melepaskan rambut Sheila sedikit mendorongnya membuat kepala perempuan itu terhantuk ke depan. Pak, segera akui kesalahan Anda di perusahaan. Atau Anda akan mendekam juga di penjara. Semua kejahatan Anda sudah terdeteksi dan sudah ada bukti yang akurat untuk itu. 1 kali 24 jam kalau Anda tidak mengakuinya, maka Anda akan menyusul menantu Anda mendekam di penjara. Ayah Sheila itu terdiam tak bisa berkata-kata. Dia tentu tahu jika selama ini pekerjaannya diiringi dengan hal yang tidak benar. Sheila, jangan sekali-kali lagi kamu membuat masalah dengan Maya. Terakhir kali kamu bertemu dengannya, kamu mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Atau kamu akan melihat bagaimana kakak Maya ini bertindak. Kiana mengambil tas yang diletakkan di atas meja. Tas berharga ratusan itu dijinjing di tangan kanannya. Saya pergi dulu. Ingat Pak, akui kesalahannya yang sudah merugikan perusahaan. 1 kali 24 jam. Kiana keluar dari rumah tersebut dengan anggun menuju mobilnya, meninggalkan 3 orang tersebut dengan ketakutan. Di tempat lain, Maya tengah melihat bukti-bukti kejahatan ayah Sheila yang sudah mengambil uang perusahaan begitu banyak. Uang dari bahan bangunan sampai hal-hal lainnya. Kalau dia datang dan meminta maaf, apa yang abang lakukan? Terus kenapa jadi Kak Kiana yang datang mereka? Orlando tersenyum kecil. Kakakmu itu memang bener-bener lah. Setelah kamu ceritain tentang Sheila, dia menggebu-gebu mau ikut campur. Jadi aku biarin aja lah. Mengakui kesalahannya tetap aja harus dihukum. Uang yang sudah diambil terlalu banyak. Dia gak akan bisa menggantinya.
Maya bisa membayangkan bagaimana paniknya keluarga Sheila hari ini. Didatangi oleh kakaknya yang mungkin akan menjadi perempuan garang, lalu memberikan peringatan untuk mereka. "Jadi bagaimana dengan Ardana?" tanya Orlando. "Ya, enggak gimana-gimana. Aku tahu sebenarnya kamu masih ragu." "Ya kan? Ragu dengannya kan?" Ekspresimu waktu itu mengatakan segalanya. Maya menggeleng kecil. "Oh, bukan ragu bang. Cuma ada yang salah dengan hatiku. Tapi aku yakin kalau Ardana benar-benar sayang sama aku." "Jadi dia seorang janda? Mantan suaminya sekarang mendekam di penjara. Dia diselingkuhi dan yang pasti dia mandul." "Dia tidak mandul." Ardana menjawab cepat menatap ibu tirinya. Beberapa waktu lalu, Mayang datang ke kantor Ardana tanpa pemberitahuan, lalu duduk dan membicarakan Maya. Ardana tidak tahu dari mana Mayang bisa tahu semua itu. Namun satu hal yang pasti, Mayang tidak akan tinggal diam tanpa mencari tahu kehidupan Maya lebih dalam. Lalu apa? Dia ditinggalkan suaminya karena dia tidak bisa memberikan anak setelah 5 tahun menikah. Lepaskan perempuan itulah. Dan jangan lagi berhubungan dengannya. Dia itu tidak baik buat kamu. Kalau mama ingin aku meninggalkan Maya, kasih contoh dulu dong. Bagaimana kalau mama ninggalin papa? Aku selama ini menghormati mama loh. Tapi kalau mama seperti ini, hubungan kita akan memburuk karena sampai kapanpun aku gak akan meninggalkan Maya. Teganya kamu mengatakan hal seperti itu demi perempuan itu. Kamu memilih orang lain dibandingkan ibumu. Kalau mama ingin aku anggap sebagai ibu yang sesungguhnya, maka jangan pernah mencampuri urusanku terlalu dalam. Kalau ibuku masih hidup, beliau bahkan tidak akan bertindak sejauh mama bertindak. Jangan samakan mama dengan ibumu. Kami berbeda. Intinya jangan lagi mama melarang aku untuk bersama dengan Maya. Karena aku gak akan pernah mendengarkan. Kalau gak ada yang ingin dibicarakan lagi, silakan mama pergi dari ruanganku. Masih ada banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan. Ardana berdiri dari sofa untuk berjalan ke kursi kerjanya. Namun suara Mayang terdengar lagi. "Sejak mama menikah dengan papamu, mama yang mengurus kamu, Ardana. Kamu adalah putra mama mulai saat itu. Jadi sudah seharusnya mama membenarkan apa yang salah dari kamu." Langkah Ardana terhenti dan menatap Mayang dengan ketat. Dianggap salah oleh Mayang hanya karena pilihannya membuat Ardana merasa tidak senang. "Apa yang salah dari aku, Ma? Jelaskan. Pilihanmu. Maya itu salah untukmu. Di bagian mana? Di sisi mana?" Tentang Ardana. "Semua hal yang ada di dalam diri Maya adalah kesalahan buat kamu. Dia bahkan tidak akan bisa memberikan kamu anak. Itu sudah fatal. Mama juga sebuah kesalahan dalam keluargaku. Aku sejak dulu tidak suka dengan kehadiran orang lain antara aku dan papa. Tapi Anda masuk ke dalam keluarga kami dan membuatku muak. Aku selama ini menekan diriku sendiri agar bisa menerima Anda sebagai ibuku. Tapi Anda justru bersikap angkuh seperti sekarang. Pergi. Pergi dari sini sebelum aku benar-benar murka." Mayang sungguh merasa marah ketika Ardana melewatinya dan duduk di kursi kebesarannya. Lelaki itu menatap Mayang dari tempat duduknya tanpa ada keramahan yang ditunjukkan. Sungguh itu membuat kemarahan perempuan parubaya itu memuncak. Tanpa pamit, Mayang benar-benar pergi dari ruangan Ardana. Ruangan itu menjadi sepi seolah tak ada seorang pun di sana. Ardana menarik nafasnya panjang, memutuskan untuk pergi. Ardana pergi ke sebuah tempat fitness tak jauh dari kantornya. Ngomong-ngomong soal Ardila, setelah masuk rumah sakit sampai sekarang sudah keluar dari rumah sakit, perempuan itu tidak lagi muncul di hadapannya. Dan itu sedikit membuat Ardana lega. Deringan ponselnya membuat senyum Ardana tersenyum. "Iya Mai, aku ada di tempat fitness." Oke, aku tunggu."
Segala amarah yang beberapa saat lalu dirasakan kini seolah lenyap hanya karena suara Maya. Jika dia sudah terjatuh terlalu dalam oleh perasaannya kepada Maya, Ardana sama sekali tidak merasa menyesal. Sambil menunggu Maya, dia berolahraga sampai peluh membasahi tubuhnya. Beberapa perempuan yang melihatnya bahkan curi-curi pandang ke arahnya. Namun Ardana sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut. Deheman di belakangnya membuat Ardana menoleh dan segera tersenyum lebar ketika melihat Maya. Udah datang. Mereka duduk di kursi dekat dinding agar tidak menghalangi orang-orang yang akan berolahraga. Ini serius kamu masak sendiri? Ardana menggedikan kepalanya pada rantang yang dibawa oleh Ardana. Bibi, aku tadi ke rumah lama. Jadi minta Bibi buatkan makan malam. Kamu belum makan kan? Aku udah makan duluan. Lapar banget. Ini buat Mas. Mau pulang aja? Ardana mengangguk-ngangguk. Aku mandi dulu lah. Habis itu kita pergi. Lelaki itu secepatnya pergi dari sana untuk segera membersihkan tubuhnya. Maya hanya duduk di sana dan menunggu Ardana sampai selesai, memainkan ponselnya untuk membunuh waktu tunggu. Ardana datang dan mendekati Maya setelah selesai mandi. Mereka keluar dari tempat fitness bergandengan tangan. Setia bersama dengan Maya, Ardana selalu menggenggam tangan kekasihnya itu, seolah menunjukkan kepada dunia jika perempuan itu adalah miliknya. Aku bawa mobil sendiri, Mas. Langsung pulang aja. Tampak kerasa tidak rela dari ekspresi Ardana ketika Maya mengatakan itu. Maka dia memilih untuk menahan Maya dengan sebuah alasan. Kamu pergi setelah temannya aku makan ya? Kita makan di mobil aja. Kenapa nggak pulang aja? Makan di rumah lebih nyaman. Kita udah nggak bertemu beberapa hari, Mai. Masa sekali ketemu cuma sebentar sih? Oke. Ayo, aku temani makan malam. Tidak ada cara lain selain mengalah. Maka Ardana segera mengulas senyum lebar sebelum membukakan pintu mobil untuk Maya. Dia menyusul setelah itu dan benar-benar makan malam di dalam mobil. Meskipun makanan yang dibawa Maya bukan hasil masakannya sendiri, tetapi dia tampaknya begitu bahagia karena perhatian kekasihnya kepada dirinya. Sebenarnya aku mau bilang sesuatu ke Mas. Orang tuaku ingin bertemu dengan Mas. Keunyahan Ardana terhenti sejenak ketika kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Maya. Setelah bertemu dengan Orlando, kini tahapnya sudah tinggi, bertemu dengan orang tua Maya. Mendorong makanan yang ada di tenggorokannya menggunakan air, Ardana makin tidak selap tadi. Sepertinya dia merasa sedikit grogi. Ya, meskipun dia seorang lelaki dewasa sudah pernah menikah, ketika harus berhadapan dengan orang tua kekasihnya pastilah adalah rasa takut. Kalau begitu, memang sudah waktunya aku bertemu dengan beliau. Sudah ditetapkan waktunya. Meskipun ada rasa grogi, tetapi dia tak akan memperlihatkannya pada Maya. Semakin cepat pertemuan itu dilakukan, maka dia bisa tahu bagaimana respon kedua orang tua Maya kepadanya. Tapi Mas harus siap-siap aja. Siapa tahu orang tuaku mempersulit Mas. Ya, itu hanya jaga-jaga saja. Siapa tahu mereka kurang suka dengan Mas. Kamu untuk apa kesini? Pertanyaan itu membuat Maya menoleh dan mendapati Mayang ada di belakangnya. Perempuan parubaya itu bersama dengan Ibu Ardila. Selamat siang, Bu. Maya mengangguk sopan. Saya datang tentu ada urusan, jawab Maya setelah itu. Oh, tentu saja. Inilah caramu untuk memanjat ke tempat yang lebih tinggi. Kamu mendekati orang-orang kaya lalu menggodanya agar kamu bisa mendapatkan status sosial yang tinggi, benar kan? Mayang benar-benar tidak menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Mereka sekarang ini berada di sebuah acara pameran produk-produk kecantikan dan fashion, sehingga Maya ada di sana. Perusahaan ibunya adalah perusahaan produk kecantikan besar dengan menaungi banyak brand. Lalu apa yang ibu lakukan di sini? Menjadi salah satu tamu undangan? Tanya Maya masih dengan sopan. Ya tentu saja. Kami adalah kumpulan sosialita yang mendapatkan undangan eksklusif. Mayang dengan bangga mengatakan hal tersebut.
Kalau begitu, silakan nikmati acaranya. Saya harus melanjutkan pekerjaan saya. Begitu kata Maya. Dia akan berbalik untuk pergi ketika tangannya ditahan. Maya pikir itu adalah Mayang. Tetapi Ibu Ardila yang melakukannya. Tatapan mata perempuan itu tajam dan tidak bersahabat. Bahkan sejak tadi dia menatap Maya seolah Maya adalah musuh bebuyutannya. Saya ingin bicara dengan kamu. Ibu Ardila bersuara. Maya mengangguk dan menunggu perempuan itu mengeluarkan ucapannya. Sebagai seorang perempuan, kamu pasti tahu bagaimana sakitnya lelaki yang kamu cintai bersama dengan perempuan lain. Saya dengar kamu juga ditinggalkan suamimu bersama dengan perempuan lain. Kamu pasti tahu betul bagaimana rasanya. Perempuan Parubaya itu menjera ucapannya. Ekspresi yang ditunjukkan oleh Maya berubah keruh ketika mendengar ucapan Ibu Ardila. Dalam hati dia bertanya pada dirinya sendiri, berapa banyak perempuan itu ketahui tentang dirinya? Ardila sangat mencintai Ardana dan dia bahkan rela kembali ke negeri ini untuk mengejar Ardana kembali. Dia sudah berjuang sejauh ini untuk Ardana. Tidak bisakah kamu melepaskan Ardana untuk Ardila? Ardana tidak pernah mencintai Ardila. Saya sudah berbicara dengan Ardana dan menanyakan perasaannya kepada Ardila. Dan dia mengatakan berkali-kali juga jika dia hanya menganggap Ardila sebagai teman. Hari itu, ketika kita bertemu di rumah sakit, bukankah Ardana sudah mengatakannya juga? Ibu Ardila tampak tidak senang dan amarah seolah menumpuk menjadi satu di wajahnya. Namun sepertinya kali ini dia menahan diri agar tidak mengeluarkan segala emosinya jika dia tak ingin malu. Ardana akan menerima Ardila saat kamu meninggalkannya, ucapnya percaya diri. Ibu yakin? Lalu kenapa saya harus berkorban demi Ardila dengan meninggalkan Ardana untuknya? Memangnya Ardila itu siapa? Berani sekali kamu mengatakan itu. Jangan mentang-mentang karena Ardana sekarang ada di sisimu, lantas kamu berani mengatakan semacam itu kepada kami. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Maya. Dari arah belakang, Kiana datang mendorong stroller. Dua orang yang sedang berhadapan dengan Maya itu menatap ke arah belakang tubuh Maya. Kamu kenapa di sini? Tanyanya. Kiana menatap dua perempuan Parubaya itu dengan kening mengernyit. Dia tentu tidak mengenal siapa perempuan itu. Kamu ditunggu Mama? Masih ada urusan? Sebentar. Apa ini Mbak Kiana Vivian? Tanya Ibu Ardila cepat. Iya, itu saya. Anda mengenal saya? Tanya Kiana dengan formal. Hubungan Anda dengan Maya, dia adik saya. Kenapa? Wajah Ibu Ardila tampak terkejut. Mayang yang melihat perubahan ekspresi perempuan itu mengernyit karena dia tak mengerti. Kamu mengenal dia, Jeng? Tanya Mayang. Kami permisi dulu. Ada pekerjaan yang harus kami kerjakan. Permisi. Kiana tampak tidak sabar, memberikan kode kepada Maya agar mereka segera pergi. Bahkan tidak peduli dengan dua perempuan asing yang tidak dikenalnya. Dua perempuan Parubaya itu terdiam menatap Kiana dan Maya dari belakang. Mayang yang lebih dulu bertanya. Dia sebenarnya siapa, Jeng? Tanya Mayang lagi. Nggak mungkin kalau Maya adik Kiana Vivian. Ibu Ardila bergumam. Yang aku tahu, Kiana adalah anak tunggal, Jeng. Mayang memanggil Ibu Ardila yang tampak linglung. Sebenarnya dia itu siapa? Kali ini Ibu Ardila menoleh menatap Mayang. Tatapannya masih linglung, tetapi dia mampu sedikit menjelaskan. Kiana itu seorang desainer, Jeng. Desainer hebat di kota ini. Kamu pasti tahu produk Oki Fashion? Dia pemiliknya. Hanya saja dia jarang banget menunjukkan wajahnya di depan media. Dia jarang disorot. Kalau benar Maya itu adiknya, itu berarti Maya bukan perempuan biasa. Jeng, kamu ini sepertinya salah orang. Kalau dia dari kalangan atas, nggak mungkin dia bekerja di perusahaan Ardana. Bukannya kamu tadi bilang kalau Kiana itu anak tunggal? Yang paling tahu tentang Kiana adalah Ardila.
Aku akan bertanya kepadanya nanti. Akhirnya Ibu Ardila menyerah untuk menduga-duga dan akan menanyakan kepada Ardila nanti. Mereka lantas melihat-lihat apa yang ada di sana. Tempat itu ramai luar biasa. Kalangan atas berkumpul di sana. Mayang segera membeli produk-produk yang disuka. Saling sapa dengan orang-orang yang dikenal. Mereka berkeliling ketika Mayang akhirnya bertemu dengan seorang teman. Teman lama yang menjadi rivalnya sejak dulu. Amirah, panggilnya kepada perempuan itu membuat perempuan Parubaya yang tampak cantik dan berkelas itu menoleh. Untuk beberapa saat perempuan yang sering disapa Ami itu menatap Mayang sebelum menyebutkan nama perempuan tersebut. Mayang? Tanyanya. Oh, gak nyangka kalau kita akan bertemu di sini. Bagaimana kabarmu? Mayang tersenyum, tetapi senyum itu tidak sampai di matanya. Justru tatapannya seperti penuh ketidaksenangan yang jelas. Ya, seperti yang kamu lihat, aku baik. Kamu menikmati acaranya sepertinya. Sudah beli produk kami? Tanya Ami. Aku yakin produk kecantikan kami adalah nomor 1. Aku lihat kerutan di bawah matamu itu nggak bisa ditutupi oleh make up. Mayang yang mendengar itu otomatis mengeratkan rahangnya. Terlebih lagi ketika dia melihat bagaimana cantiknya Amira. Usia mereka sama. Tetapi perempuan itu masih tidak terlihat kerutan di wajahnya. Entah perawatan seperti apa yang digunakan olehnya. Percayalah, kamu harus mencoba produk kami. Dan kamu pasti akan merasakan khasiatnya. Mulut Ami itu benar-benar manis sekali bak seorang manajer pemasaran. Terima kasih. Tapi aku gak yakin kalau produkmu sebagus itu. Aku dengar banyak yang gak cocok menggunakan produkmu. Mayang tidak akan mau kalah. Oh ya? Sepertinya hanya orang yang dengan dompet tipis saja yang gak cocok menggunakan produk kami. Ada sedikit hinaan di dalamnya. Aku tentu saja punya banyak uang. Karena justru aku punya uang, aku gak mau membeli barang dari perusahaanmu. Mayang menyerang Ami dengan kata-katanya. Alih-alih tersinggung, Ami hanya terkekeh kecil. Kamu gak berubah, Mayang. Sepertinya masih menganggap aku musuhmu. Mama. Panggilan dari arah depan membuat Ami mengangkat tangannya. Saat perempuan yang memanggil Ami itu mendekat, betapa terkejutnya Mayang ketika melihat Maya. Pun dengan Maya, pasalnya dia tadi tidak menatap benar-benar lawan bicara ibunya, kecuali Ami. 3 orang yang ada di sana terkejut. Kamu anaknya Ami? Tanya Mayang dengan tergagap. Kalian saling mengenal? Maya, kamu kenal dengan Bu Mayang? Ami menatap putrinya meminta penjelasan. Maya tidak lagi bisa mengelak. Beliau ini Ibu Ardana mah? Apa? Lebih tepatnya Ibu Tiri. Bisik Maya sedikit mendekatkan wajahnya di telinga Ami. Kebetulan macam apa yang mereka alami ini? Ami bahkan tidak bisa menahan keterkejutannya ketika mendengar penjelasan Maya. Mama kenal Bu Mayang? Kali ini Maya yang bertanya. Ami menatap Maya dengan lekat. Sepertinya ada gejolak di dalam hatinya yang tidak bisa diungkapkan sekarang. Mama. Maya memanggil ibunya untuk kedua kalinya. Kami teman lama. Kenapa mencari Mama? Tanyanya setelah itu. Kita makan dulu, Kak Kia udah nunggu. Maya menatap ibunya sebelum mengalihkan tatapannya pada Mayang. Dia tentu saja tahu jika ada yang tidak beres antara ibunya dengan Ibu Tiri Ardana tersebut. Kamu duluan saja, sebentar lagi Mama nyusul. Sepertinya masih ada sesuatu yang ingin Ami bicarakan kepada Mayang, sehingga dia harus mengusir putrinya. Dia akan menuntaskan hal yang perlu dituntaskan. Oke, aku tunggu di stand kita. Ami mengangguk. Kalau begitu saya permisi duluan ya Bu. Permisi. Maya pergi begitu saja dengan segala pikiran yang dipenuhi oleh banyak pertanyaan. Ibunya dan Ibu Ardana adalah teman, tetapi tampak bukan seperti teman pada umumnya. Lalu terlihat bagaimana Mayang juga tampak memiliki dendam kepada ibunya. Maya menoleh sekali lagi di mana ibunya Mayang berdiri. Sebelum dia menghentikan langkahnya, diam-diam dia kembali secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui sesuatu di antara mereka. Kebetulan macam apa ini? Maya mendengar Mayang bersuara.
Maya adalah putrimu. Lalu kenapa dia dulu bekerja di perusahaan putraku? Dia juga janda yang ditinggal selingkuh oleh suaminya. Amira, kehidupanmu benar-benar menjadi teka-teki. Beruntung kita bertemu di sini sehingga aku bisa kasih tahu kamu. Aku tidak pernah menyetujui Maya berhubungan dengan Ardana. Maya mendengarkan dengan seksama dan berusaha tidak kelihatan oleh mereka yang saling tatap tersebut. Ketegangan terasa begitu kental menguasai 3 perempuan parubaya tersebut. Jangan pernah ikut campur urusan pribadiku, atau kamu akan benar-benar menyesal. Orang yang membuat masalah dengan putriku akan berhadapan langsung denganku. Ami memberikan tatapan tajam kepada Maya. Kamu mengancamku? Maya melotot marah. Kamu harus ingat siapa dirimu, Mayang. Seberapa keras kamu memanjat sampai berada di titik ini. Kita itu beda level. Urusan Ardana dan Maya biar menjadi urusan mereka. Kalau kamu masih ingin hidup dengan nyaman, jangan pernah ganggu mereka. Dila, Mama tadi bertemu dengan Kiana Vivian. Tapi dia bersama dengan Maya. Kiana Vivian, Mah? Ardila tampak terkejut mendengar ucapan ibunya. Kiana Vivian, desainer ternama? Ardila yang sejak tadi fokus dengan pensil dan kertas gambarnya itu mendongak menatap sang bunda. Tatapan terkejut tidak bisa menyembunyikan. Iya, ternyata dia bilang Maya itu adiknya. Mana mungkin? Semua orang tahu kalau Kiana Vivian itu anak tunggal. Dia gak punya saudara. Ardila meninggalkan pekerjaannya sepenuhnya sebelum dia beranjak dari kursinya. Dia duduk di sofa yang berhadapan dengan ibunya. Tapi seperti itulah yang dibilang Kiana, Dila. Mama juga gak terlalu percaya. Tapi Maya itu putrinya Amira, pemilik perusahaan Olavo. Mama yang benar aja dong, Ma. Mana mungkin Maya putri dari keluarga mereka? Ardila melotot seolah tidak terima dengan fakta yang diberikan oleh ibunya tentang Maya. Ruangan itu sepi ketika tidak ada dari mereka yang berbicara. Ardila tampak berpikir dengan kuat sebelum dia melotot. Aku ingat Kiana menikah dengan anak pertama dari Raharja, Orlando namanya. Kalau Maya putri dari pemilik Olavo, itu artinya dia adik dari Orlando Raharja dong, Ma. Ardila lagi-lagi terlihat berpikir, menyambungkan satu persatu. Pengetahuannya tentang Kiana, Ardila adalah salah satu orang yang menyukai karya-karya Kiana. Tak hanya itu, Kiana juga memiliki latar belakang keluarga kaya. Jadi selama ini kita salah sangka dengan Maya? Tanya ibu Ardila setelah itu. Dia selama bekerja sebagai karyawan Ardana hanya untuk menutupi kehidupannya yang sebenarnya. Tapi untuk apa? Apa jangan-jangan dia mata-mata? Bisa jadi keluarga Maya ingin mengetahui seluk-beluk perusahaan Ardana karena mereka sebenarnya diam-diam bersaing. Ardila sudah yakin sekali dengan pemahamannya tentang Maya. Perempuan itu sama sekali tidak berpikir positif tentang perempuan yang sudah mengambil kebahagiaannya tersebut. Mah, aku harus bilang ini kepada Ardana. Tunggu dulu. Kamu yakin Ardana nggak tahu soal ini? Kamu yakin Ardana nggak tahu siapa Maya? Ardila terdiam tidak menjawab. Jika dilihat bagaimana Ardana bersikap, lelaki itu pasti sudah tahu siapa Maya. Lelaki itu bukan orang bodoh yang tanpa mencari tahu latar belakang seseorang, terlebih lagi itu adalah orang yang akan dipacarinya. Aku akan bertemu dengan Ardana dan mencari tahu sendiri, Mah. Aku gak bisa menebak-nebak dan pertanyaan yang ada di dalam kepalaku sama sekali tidak tuntas. Ardila beranjak dan mengambil tasnya yang ada di kursi bekerjanya. Waktu sudah sore dan dia yakin Ardana masih ada di kantornya. Aku pergi dulu, Mah. Aku harus memastikan semuanya kepada Ardana. Setelah keluar dari rumah sakit, Ardila belum pernah pergi kemana-mana dan memilih tetap di rumah. Dia bahkan bekerja di rumah dan tidak ke tokonya. Hati-hati, kamu bawa supir saja. Mama gak kemana-mana setelah ini. Pesan ibunya kepada Ardila. Ardila hanya mengangguk dan keluar dari kamarnya. Berjalan setengah berlari agar tidak bisa bertemu dengan Ardana. Sepanjang jalan dia terus berpikir tentang semua fakta yang baru saja diketahui. Maya tidak mungkin adik Yana. Ardila menatap sebuah bangunan besar dengan tulisan OQ di sana.
Tempat itu adalah milik Kiana. Hembusan nafas Kiana dikeluarkan kasar. Dia memang tidak memiliki masalah apapun dengan Kiana, tetapi dia memiliki urusan dengan Maya. Sekali lagi dia ingin mendapatkan Ardana untuk dirinya. Kalau dia tidak bisa, maka seharusnya tidak ada orang yang bisa mendapatkan lelaki itu. Pemikiran itu sudah terlalu jauh sebenarnya. Hanya saja Ardila sepertinya memang sudah gelap mata. Saya ingin bertemu dengan Ardana. Tolong kasih tahu dia ada hal penting yang harus saya sampaikan. Bilang saja, Ardila yang datang. Wajah perempuan itu tampak tenang, tetapi kegelisahan di dalam hatinya tidak bisa ditahan. Satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan kegelisahannya itu hanyalah Ardana. Setelah dia berbicara dengan lelaki itu, dia yakin dia akan merasa tenang. Mari Bu, akan saya antarkan. Begitu kata salah satu petugas resepsionis. Saya bisa sendiri. Ardila tampak tidak senang. Ini sudah ketentuan dari perusahaan Bu. Kami harus mengantarkan sampai ke ruangan Pak Ardana jika beliau mendapatkan tamu. Petugas resepsionis itu mengatakan dengan lembut. Ardila tak bisa lagi menolak dan membiarkan petugas tersebut mengantarkannya. Untuk sampai ke ruangan Ardana, waktu terasa begitu lambat berjalan. Dia terus menatap angka lift yang terus berubah di setiap mereka berada di sebuah lantai. Sampai pintu lift terbuka di lantai tertinggi di gedung tersebut. Dan akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Barulah setelah itu petugas resepsionis meninggalkan Ardila karena sekretaris Ardana sudah menyambutnya. Mari Bu, Pak Ardana ada di dalam. Pintu kokoh itu terbuka dan segera saja Ardila melihat sosok Ardana yang tengah duduk di kursi kebesarannya. Lelaki itu mendongak ketika sekretarisnya mengatakan jika tamunya sudah datang. Dia mengangguk dan memberi silakan Ardila untuk mendekat. Dua orang itu duduk saling berhadapan dan Ardila tampak tegang. Sebelum perempuan itu membuka suaranya, ternyata Ardana yang berbicara lebih dulu. Sepertinya kamu sudah sehat. Kamu sudah tahu siapa Maya? Tanpa menanggapi ucapan Ardana, Ardila segera menanyakan satu pertanyaan yang memang menjadi tujuan kedatangannya ke kantor lelaki itu. Tentang apa? Tanya Ardana tidak ingin salah tebak. Tentang kehidupannya. Tentang siapa dia sebenarnya. Dari keluarga mana dia berasal. Aku pacarnya. Tentu saja aku tahu. Aku jelas lebih mengenal dia lebih dari siapapun. Apa ada yang salah dengan itu? Ardila tidak menjawab. Namun setelah itu satu pertanyaan terlontar. Jadi dia siapa sebenarnya? Dia seorang putri dari keluarga Raharja? Atau dia kerabat dari Kiana Vivian? Ardila tidak ingin semua ini menjadi teka-teki yang akan mengganggu dirinya. Lebih baik dia bertanya agar semua menjadi clear. Keduanya bersangkutan. Karena Maya adalah adik ipar Kiana Vivian. Itu artinya dia lahir dari keluarga Raharja, yang mana dia adalah adik dari Orlando Raharja. Ardila tampak begitu terkejut luar biasa. Bagaimana mungkin ada sebuah kebetulan yang seperti ini? Maya yang dianggap bukan siapa-siapa, nyatanya dia adalah salah satu dari keluarga kaya di negeri ini. Jika dibandingkan dengannya, tentu saja terpaut lumayan jauh. Ardila memang lahir dari keluarga berada, bahkan pernah hidup di luar negeri. Namun itu bukan berarti dia memiliki kekayaan yang tinggi seperti yang dimiliki oleh Maya. Tatapan Ardana yang mengarah padanya itu membuat Ardila seolah tak bisa berkata-kata. Lantas sebuah pertanyaan itu muncul di dalam kepalanya dan segera dia lontarkan kepada Ardana. Kamu tidak memacarinya karena dia dari keluarga kaya kan? Ardana menaikkan alisnya sebelum bersuara. Aku menyukainya dia sebelum aku tahu dia itu siapa. Aku menyukai dia sebelum dia membuka fakta jika dia dari keluarga kaya raya. Jadi kalau kamu berpikir aku memacarinya karena keluarga, kamu itu salah besar. Ardana mengatakan dengan tegas agar Ardila tidak menduga hal yang tidak. Tapi tante gak suka kamu dengannya, Ar. Dan aku juga tidak suka. Kamu tahu betul bagaimana perasaanku kepadamu seperti apa. Perasaanmu adalah tanggung jawabmu, Dil. Aku gak bisa membalasnya karena sudah ada nama Maya di dalamnya. Masalah Mama, biar itu menjadi urusanku.
Aku bukan orang yang akan menuruti keinginan orang lain, terlebih lagi tentang urusan pribadiku. Jadi kebahagiaanku tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ardana belum tahu menahu tentang pertemuan antara Mayang dengan Ami. Dia juga belum tahu kalau Mayang sudah mengetahui tentang latar belakang Maya. Setelah ini mungkin dia akan kembali dipanggil oleh Mayang agar Ardana melepaskan Maya. Obrolan antara Ardana dan Ardila terputus karena panggilan dari sebuah nomor baru. Sebelum itu, dia melihat sebuah pop-up pesan dari Orlando. Jika dia itu nomornya, maka Ardana segera menerima panggilan tersebut. Halo? Ardana mendengarkan dengan seksama ucapan Orlando di seberang sana. Ekspresinya bahkan sedikit berubah sebelum mengangguk-angguk. Oke, aku mengerti. Kirim saja alamatnya. Oke. Lelaki itu menatap ponsel mahalnya itu tampak berpikir sebelum Ardila bertanya. Ada apa? Ardana menatap Ardila, lalu menggeleng, meletakkan ponselnya di atas meja dan memberikan atensinya kepada perempuan yang ada di depannya tersebut. Gak ada apa-apa. Apa ada lagi yang perlu kita bicarakan? Aku gak akan menyerah, Ar. Cinta bisa tumbuh dan aku yakin kamu bisa menerima aku dan melepaskan Maya. Ardila beranjak. Aku pergi dulu. Ardana tidak menjawab dan memilih tidak mempedulikan. Dia kembali fokus pada kerjaannya agar bisa segera selesai. Sekitar pukul 6 sore dia keluar dari kantor. Alih-alih pulang ke rumahnya, dia pergi ke alamat yang sudah dikirimkan oleh Orlando. Namun siapa yang sangka kalau perempuan yang dicintainya itu ada di depan rumah. Setelah keluar dari mobil, dia segera melemparkan senyum kepada Maya. Nungguin aku? Tanya Ardana kepada Maya. Berdiri di depan perempuan dengan dress selututnya tersebut, Maya tampak begitu cantik seperti biasa. Iya, siapa tahu Mas gugup. Ayo masuk. Mereka sudah menunggu. Maya menarik tangan Ardana agar mereka bisa masuk ke dalam rumah. Hari ini akhirnya tiba. Ardana akan bertemu dengan keluarga Maya dengan status dirinya sebagai kekasih perempuan tersebut. Ardana mendapatkan sambutan baik dari keluarga Maya. Tidak ada dari mereka yang menunjukkan wajah tidak senangnya. Hal itu membuat Ardana nyaman. Tapi tak serta-merta dia lega karena mereka belum membahas apapun tentang hubungannya dengan Maya. Mereka kini masih duduk di meja makan dan menikmati makan malam mewah mereka. Obrolan mereka baru berputar tentang bisnis dan 3 lelaki yang ada di sana yang mendominasi obrolan. Nah Ardana, Nenek Maya menatap Ardana dengan lekat dan tersenyum kecil. Semua obrolan terhenti. Orang-orang yang ada di meja makan pun menatap ke arah nenek dengan menutup mulut mereka, menunggu apa kira-kira yang akan disampaikan oleh perempuan itu. Maya adalah permata di keluarga kami. Nenek ingat betul, saat dia lahir dia hampir meninggal. Ardana yang mendengar itu terkejut luar biasa. Dia menatap Maya pada awalnya, lalu menatap satu persatu orang-orang yang ada di sana yang menunduk menatap makanan mereka. Hampir meninggal, Nek? Tanya Ardana memastikan. Iya, dia dulu lahir prematur. Tubuhnya kecil sekali, berada di inkubator. Dia sebesar botol air mineral. Tubuhnya kecil dan layu seperti tidak memiliki kehidupan. Saat itu terjadi, keluarga kami seperti berada di neraka tak berujung. Terombang-ambing tidak karuan. Orlando yang dulu masih kecil bahkan tidak mau meninggalkan adiknya. Dia berada di balik kaca dan menatap adiknya dari luar ruangan. Menceritakan itu tentu saja membuka luka lama yang terjadi puluhan tahun lalu. Semua memang sudah berlalu, tetapi luka itu seolah masih teringat jelas dalam ingatan. Maaf, apa memang ada masalah sebelumnya, Nek? Tanya Ardana. Iya, tadinya tidak masalah, tapi Amira mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari seseorang.
Tapi saat itu kami tidak bisa mencari orang itu karena fokus pada kehidupan Maya. Setelah Maya keluar dari kelamnya hidup dan lambat laun menjadi bayi yang sehat, orang itu sudah pergi. Sepertinya juga ada yang menyembunyikannya. Ruang makan itu seketika menjadi beku. Ardana menatap kedua orang tua Maya dan mereka seperti memiliki gejolak lain. Kita lanjutkan obrolannya di ruang keluarga. Hardi mendongak dan mengatakan itu. Lelaki paruh baya itu melihat jika orang-orang yang ada di sana sudah selesai makan. Mereka pindah ke ruang keluarga setelah itu. Cerita nenek sebelumnya tentu saja menjadi topik yang masih menjadi pembahasan. Nenek kembali bercerita tentang masa lalu tersebut. Kami tidak lagi mempermasalahkan perlakuan buruk itu dan melupakannya. Yang terpenting bagi kami adalah Maya bisa hidup dengan baik. Tapi masalah baru itu datang kepada kami saat Maya menginjak dewasa dan jatuh cinta. Dia benar-benar lupa diri dan memilih untuk meninggalkan rumah. Nek, Maya bersuara. Kita gak perlu bahas itu kan? Ucap Maya. Rinto adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia ingin menguburnya meskipun memorinya tidak akan bisa benar-benar melupakannya. Nenek gak akan membahas itu. Perempuan tua menjawab lembut, menatap cucu kesayangannya itu dengan penuh kasih sayang. Nak Ardana, nenek sudah tua. Sudah tidak ingin ikut campur urusan anak-anak muda. Hanya saja nenek berpesan, jangan sekalipun kamu melukai Maya. Jangan sampai. Dia adalah permata kami yang begitu kami sayangi. Perempuan tua itu beranjak dari sofa. Kiana yang duduk dengan nenek pun segera membantu. Kalian mengobrol lah. Nenek akan ke kamar. Sudah waktunya beristirahat. Kita antar, Nek. Kiana merangkul perempuan tua itu untuk masuk dalam kamar. Memastikan jika nenek sudah tidak terlihat, maka Ami yang bersuara. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan, Ardana. Begitu katanya. Suara perempuan itu terkesan lembut tetapi tegas. Pantas saja kalau perempuan itu menjadi pimpinan perusahaan yang paling disegani. Ardana sudah mencari tahu siapa Amira. Setelah mengetahui jika perempuan itu adalah ibu Maya, tentu saja dia seseorang pebisnis yang handal. Silakan, Bu. Ardana mengangguk menyetujui. Bagaimana hubunganmu dengan ibumu? Hal itu menimbulkan suatu kebimbangan yang terjadi. Apakah dia harus mengatakan kebenarannya atau dia harus menutupinya? Namun dia menjalin hubungan dengan Maya dengan serius. Maka alangkah baiknya jika dia jujur. Hubungan kami sedikit kurang baik, Bu. Sebenarnya ibu kandung saya sudah meninggal saat saya SMP. Dan ibu saya yang sekarang adalah ibu tiri saya. Mayang itu kan namanya? Saya memiliki hubungan kurang baik dengan Mayang sejak puluhan tahun lalu. Kami adalah teman lama dibalut dengan permusuhan yang kental. Ardana tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Di satu sisi dia takut kalau hubungannya akan berakhir dengan Maya setelah itu. Di sisi lain, dia tidak akan pernah menyangka jika ternyata ibu Maya memiliki pengalaman tidak menyenangkan dengan ibu tirinya. Saya bukan orang yang akan mencampur adukan antara hubungan kamu dengan Maya dan juga hubungan kamu dengan Mayang. Toh dia hanya ibu tirimu. Meskipun begitu, dia adalah orang yang diceritakan oleh nenek tadi. Maksud ibu, dia adalah penyebab Maya lahir prematur? Ardana bertanya cepat. Benar, dia adalah orangnya. Kenyataan apa yang sebenarnya dibeberkan oleh ibu Maya saat ini? Ardana dibuat terkejut berkali-kali hanya dalam hitungan menit.
Ekspresi yang ditunjukkan oleh Ardana sangat kelam luar biasa. Kalau boleh tahu, bisakah ibu menjelaskan lebih detail? Ardana akhirnya kembali bersuara. Amira mengangguk dan mulai mengatakan tentang Mayang dalam versi dirinya. Mayang dan saya dulu satu kampus. Dia adalah perempuan dengan penuh ambisi. Saya nggak tahu apa masalah awalnya sampai kami bertikai. Tapi sejak dulu dia selalu ingin bersaing dengan saya. Tak hanya itu, dia semakin murka ketika saya dan bapaknya Maya menikah. Dia dulu sudah mengincar Pak Hardi dengan segala cara untuk bisa mendekatinya. Sayangnya Pak Hardi tidak menyukainya. Suatu hari kami reuni. Dia sudah punya suami kala itu. Tapi suaminya jauh di bawah suami saya. Dia tentu mencari gara-gara setelah itu. Dan kami berdebat. Lebih tepatnya dia yang lebih banyak bicara. Sampai dia sakit hati dengan kata-kata saya dan dia mendorong saya. Saya terjatuh dan pendarahan. Dari sanalah akhirnya saya harus melahirkan Maya sebelum waktunya. Saat kami mencarinya, dia menghilang bak di telan bumi. Kami kembali bertemu hari ini, dan ternyata dia sudah menjadi ibu tirimu. Ibu, apa dia benar tidak pernah punya anak? Ardana tahu jika Mayang dulu pernah menikah. Namun dia mengatakan dia tak memiliki anak. Usut punya usut, dia banyak menunda dengan menggunakan kontrasepsi selama bertahun-tahun. Ternyata sampai sekarang dia juga tidak memiliki anak. Itu adalah informasi yang saya dapat. Oh ya, sejak kapan dia menjadi ibu tirimu? Tanya Ami setelah itu. Sekitar 1 tahun lebih setelah mama saya meninggal. Maya pernah disodorkan uang untuk meninggalkan kamu. Kamu tahu tentang itu? Ami kembali melemparkan pertanyaan. Saya tahu, Bu. Bagaimana tanggapan kamu tentang itu? Tentu saja saya tidak membenarkannya. Urusan hubungan saya dengan Maya adalah urusan saya. Saya sudah mengatakan itu kepada mama. Kami tidak pernah memiliki masalah dengan kamu atau ayah kamu. Kami justru merasa perlu berterima kasih karena Maya diperlakukan baik di perusahaanmu saat dia bekerja di sana. Namun masalah yang muncul adalah ketika kami tahu ternyata Mayang menjadi bagian dari keluargamu. Meskipun bukan ibu kandungmu, kamu sudah hidup bertahun-tahun dengannya. Pastilah sedikit banyak kamu memiliki perasaan segan kepadanya. Tadinya, kami benar-benar tidak pernah lagi peduli dengan perempuan itu dan menganggap itu adalah bagian dari masa lalu. Selama ini toh kami tidak sekalipun pernah bertemu. Sayangnya dia muncul menjadi seorang ibu dari pacar putri saya. Tentu saja kami harus berhati-hati mengambil langkah. Seberapa besar kamu mampu melindungi putri kami seandainya kalian menikah nanti? Maya sudah merasakan bagaimana diperlakukan tidak adil oleh mantan mertuanya. Dan bahkan pengkhianatannya tidak main-main. Maka dari itu saya tidak ingin dia mengalaminya lagi. Ardana pun menjawab dengan tegas. Saya tidak akan meninggalkan Maya hanya karena ibu tiri saya, Pak. Saya juga sudah menegaskan hal tersebut kepada Mama. Saya tidak akan membiarkan Maya dilukai oleh siapapun. Bahkan oleh saya sendiri. Singkatnya, inti dari pertemuan waktu itu yang dilakukan oleh Ardana dan keluarga Maya cuma satu, mendapatkan lampu hijau dari Hardi dan Ami dengan segala ketentuannya. Tak hanya itu, Orlando juga sudah mewanti-wanti jika sekali saja Ardana melukai Maya, maka dia sendiri yang akan turun tangan untuk menghajar lelaki itu.
Ardana menyetujui segalanya dan dia bersyukur karena keluarga Maya tidak sekaku yang dibayangkan, mengingat bagaimana Maya selama ini bersikap. Perempuan itu sepertinya masih terbawa dalam kehidupan yang sebelumnya ketika bersama dengan Rinto. Apa yang kamu temukan? Ardana duduk di sofa rumahnya dan menatap dua orang yang tengah diutus untuk mencari tahu sesuatu. Kami tidak mendapatkan tindakan kriminal apapun yang dilakukan, Pak. Tapi hubungan Bu Mayang dan Pak Rudi sudah terhembus ketika ibunya Bapak berada di rumah sakit dan koma. Ardana terdiam mendengarkan segala macam fakta yang dibeberkan oleh orang suruhannya. Ucapan Ami tempo hari membuat Ardana memiliki ide untuk mencari tahu tentang kehidupan Mayang lebih dalam lagi. Jika perempuan itu yang mengakibatkan ibunya meninggal, maka dia tidak akan mengampuninya. Sayangnya Pak Rudi saat itu masih mengharapkan istrinya siuman. Sayangnya beliau pada akhirnya meninggal. Lanjutlah lagi itu. Jadi tidak ada hubungannya kematian mama saya dengan Mayang? Tidak ada, Pak. Tapi kenapa hanya dalam 1 tahun papa saya bisa mengambil keputusan menikah lagi dengan begitu cepatnya? Saya bahkan dulu tidak menyetujuinya. Tentang itu sepertinya Bapak harus bertanya kepada Pak Rudi. Bisa saja di saat seperti itu Bu Mayang melakukan sesuatu yang bisa meluluhkan hati Pak Rudi yang tengah dilanda kekosongan karena kehilangan istri tercinta. Kamu yakin orang yang mencintai pasangannya dia tidak akan pernah mengambil keputusan untuk menikah secepat itu? Ardana merupakan orang yang tidak bisa cepat pindah ke lain hati jika sudah menyukai seseorang. Dulu ketika dia dikhianati oleh istrinya, dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sembuh dari rasa sakitnya. Lantas takdir mempertemukannya dengan Maya. Meskipun pada awalnya dia hanya menganggap Maya karyawan biasa, tetapi keterlibatannya dalam masalah perempuan itu membuatnya mampu untuk jatuh cinta kembali. Namanya laki-laki, Pak. Di saat dia ditinggal pergi oleh istrinya, dia akan menangis meraung-raung. 6 bulan setelahnya dia bahkan bisa melupakan kesedihannya. Ya, memang tidak semua lelaki seperti itu, tapi sebagian besar memang seperti itu. Ardana dulu selalu melihat betapa harmonisnya kehidupan kedua orang tuanya. Mereka tampak saling mencintai satu sama lain. Namun semua itu berakhir ketika ibunya didiagnosa memiliki penyakit kanker stadium akhir. Rumah yang hangat itu berubah menjadi dingin. Meskipun begitu dia masih mendapatkan cinta yang sama seperti sebelumnya. Segalanya berakhir ketika ibu Ardana pergi untuk selamanya setelah koma hampir 3 bulan lamanya. Ayah Ardana yakin jika istrinya pasti akan bangun kembali dan bisa berkumpul bersama dengannya dan putranya. Hal itu tidak terjadi setelah malam itu istrinya dinyatakan meninggal. Setelah itu Rudi justru sering meninggalkan Ardana dengan pulang malam. Ardana tidak akan melupakan kejadian kelam tersebut. Baiklah, kamu boleh pulang sekarang. Kalau ada hal lain yang barangkali kalian dapatkan, kamu bisa kasih tahu saya. Setelah 2 orang suruhannya itu pergi dari rumahnya, Gilang datang tanpa diundang. Lelaki itu duduk di sofa seperti wajahnya dipenuhi dengan kumpulan masalah yang berat. Lo kenapa? Tanya Ardana melihat wajah Gilang. Kebar yuk, gua butuh minuman sedikit. Gua udah gak akan datang ke tempat itu lagi. Lo insaf. Begitulah, kebahagiaan gua sekarang bukan di tempat itu lagi. Jadi gua gak akan pergi ke sana. Kalau lo mau ke sana pergi sendiri. Kampret lo. Lelaki itu tidak lagi masuk ke dalam klub malam setelah kejadian malam itu. Malam di mana mereka bertemu dengan Maya dan kedua sahabatnya. Meskipun Ardana tidak pernah mabuk meskipun berada di klub, tetapi tempat itu bukanlah tempat yang tabu untuk Ardana. Gua udah dapat restu dari keluarga Maya. Secepatnya gua akan nikahin dia. Ardana berterus terang. Gilang tampak tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Baginya itu sangat mengejutkannya. Setelah bertahun-tahun Ardana tidak peduli dengan perempuan manapun dan tidak menjalin hubungan percintaan sama sekali. Setelah menjalin hubungan dengan Maya bahkan baru berjalan beberapa bulan, tetapi dia sudah yakin untuk menikahinya.
Gimana orang tua lo? Terutama nyokap lo. Ya gak gimana-gimana. Bagi gue penolakan dia gak akan ngaruh. Gue akan bicara sama bokap nanti. Berdua saja. Selama ini yang selalu ikut campur dalam hubungan Ardana dan Maya hanyalah Mayang. Rudy belum pernah berkomentar apapun tentang hal tersebut. Gilang menarik nafasnya panjang. Ardana sudah mau menikah lagi untuk kedua kalinya. Dan dia bahkan belum memiliki kekasih. Hal itu membuat Gilang sedikit cemburu. Namun sebagai seorang sahabat, dia ikut bahagia atas keputusan yang diambil oleh Ardana. Keesokan harinya, Ardana sudah berhadapan dengan ayahnya di sebuah restoran untuk makan malam. Tidak ingin menunggu waktu lama, dia harus mengungkapkan rencananya kepada sang ayah. Pak, aku akan melamar Maya secepatnya. Lelaki paruh baya itu bahkan mengernyitkan dahinya seolah baru saja mendengar kalimat aneh yang baru didengarnya. Mamamu gak setuju? Kenapa bukan Ardila saja, yang sudah kamu kenal sejak kalian masih muda? Dia sangat mencintai kamu. Aku gak cinta sama dia. Aku mencintai Maya. Apa spesialnya perempuan itu? Mama bilang dia gak bisa hamil. Sebanyak apa mama bercerita ke papa tentang Maya? Dia mengatakan tentang siapa Maya dan siapa orang tuanya. Jujur saja papa gak pernah ada masalah dengan keluarga mereka. Tetapi papa menghormati mamamu. Menghormati atau papa takut kepada mama? Berumah tangga itu harus menghormati pendapat satu sama lain. Jadi papa hanya gak mau mamamu merasa tidak dihargai. Lalu papa akan menuruti ucapan mama dan ikut-ikutan tidak menerima pilihanku. Kalau papa memilih untuk mendengarkan ucapan mama, papa siap-siap kehilanganku. Karena aku gak akan meninggalkan Maya. Dan aku akan tetap menikah dengan Maya. Kamu ini apa-apaan Ardana? Jangan seperti anak kecil yang merajuk karena tidak diizinkan pergi. Karena sejak papa menikah lagi, papa tidak lagi menjadi papa yang aku banggakan. Papa seolah berada di bawah kendali istri papa. Dan aku membenci itu. Ardana akan melamar kekasihnya. Dan kita akan menjadi pendampingnya sebagai orang tua. Mayang yang mendengarkan ucapan itu dari Rudy segera melotot marah. Dia tampak begitu tak terima dengan keputusan yang lelaki itu ambil. Mas menyetujuinya? Aku sudah bilang kalau aku sudah setuju. Apapun yang membuat Ardana bahagia, aku akan memberikannya. Putus Rudy dengan cepat. Geraman terlihat dari mulut Mayang. Selama ini Rudy selalu menuruti dirinya. Apapun yang dikatakan, lelaki itu tidak banyak membantah. Bahkan semalam lelaki itu juga masih bersikap sama. Namun hari ini suaminya sudah berubah dan itu membuatnya kesal. Jadi mas gak mau dengerin ucapanku? Mas akan melakukan semua ini juga karena kebaikan Ardana? Ardana sudah mengambil keputusan yang artinya bahkan aku pun tidak akan pernah bisa menghentikannya. Jadi kalau kamu gak mau menerima kekasih Ardana, itu terserah kamu. Intinya aku akan tetap berada di sisi Ardana. Rudy tampaknya sudah sadar jika selama ini dia sudah terlalu jauh dari putranya. Semua kata-kata Ardana yang keluar hari ini menjadikan lelaki itu menyadari jika dia bersalah. Dia dulu sibuk dengan kehidupannya dengan istri barunya, sampai menomorduakan putra satu-satunya. Mas kenapa sih? Maya itu mandul. Dia gak bisa punya anak. Dia sudah gagal dengan pernikahannya terdahulu. Dan papa menyetujui pernikahan Ardana dengan perempuan seperti itu. Kamu gak sadar dengan apa yang kamu katakan? Kamu tidak ingat siapa dirimu sebelum aku menikahimu? Kamu tidak ingat kalau kamu juga gak bisa memiliki anak? Ardana sudah memberitahuku. Maya sudah cek di beberapa dokter kandungan dan dia sehat. Artinya dia pasti akan memiliki anak suatu saat nanti. Jadi tidak perlu menggunakan pasal itu lagi sebagai alasan. Rudy akhirnya bisa tegas dengan Mayang. Kalau ditanya apa yang terjadi dengan Rudy dulu, maka Rudy pun tidak tahu.
Mayang selalu bersikap manis dan lembut kepada lelaki itu. Dia bahkan memperlakukan suaminya dengan sangat baik. Setiap dia meminta sesuatu, dia akan mengatakan dengan nada yang sangat lembut. Bisa jadi itulah yang membuat Rudy tidak bisa menolak. Aku tetap tidak akan pernah membiarkan Ardana menikahi perempuan itu. Mayang berdiri menatap suaminya dengan tajam. Dan kamu tidak berhak menghalangi kebahagiaan Ardana. Kalau kamu tetap ingin tinggal dan hidup di sini, kamu ikuti aturanku. Kalau tidak, kamu bisa pergi dan carilah kebahagiaanmu. Kamu benar-benar mengatakan itu kepadaku, Mas? Kamu lupa kalau aku juga ikut andil dalam mendidik dan membesarkan Ardana? Ikut andil membesarkan Ardana? Ardana ditinggal mamanya sudah besar. Semua didikan yang dia pakai sekarang adalah karena ibunya. Kamu gak punya andil apapun dalam hidup Ardana. Jadi berhenti untuk mengatakan jika semua itu karena kamu. Sudahlah, aku gak mau berdebat lagi. Aku mau istirahat. Setelah mengatakan itu, Rudy pergi meninggalkan Mayang yang masih mengepalkan tangannya karena amarah masih merajai dirinya. Dalam hati dia bertanya, kenapa suaminya tiba-tiba seperti itu, berubah? Kenapa lelaki itu seakan tidak ingin mendengarkan pendapatnya? Apa yang sudah terjadi sampai membuat lelaki itu berubah sedrastis itu? Segala pertanyaan itu muncul di dalam kepalanya dan membuat perempuan itu tidak tenang. Ada sebuah gejolak yang tidak bisa dideskripsikan oleh Mayang tentang alasan lelaki itu berubah. Sepertinya malam ini Mayang tidak akan pernah bisa tidur nyenyak karena perubahan sikap Rudy. Tumben datang. Maya yang baru saja turun ke lantai 1 itu duduk di samping Ardana. Ini adalah waktu makan siang dan para karyawan lalu lalang pergi keluar untuk makan siang. Tak hayal, pemandangan di depan mereka yang tersaji dengan apik itu menjadi perhatian. Maya dan seorang lelaki tampan duduk bersebelahan dan mengobrol dengan santai. Selama ini yang mereka tahu, Maya adalah perempuan yang kaku. Dia hanya senyum seadanya dan tidak banyak bicara. Makan siang sama papa, ucap Ardana. Papa mau ketemu kamu sebelum aku ngelamar kamu. Ardana memberikan atensinya pada Maya yang tampak begitu cantik. Hari ini perempuan itu mengenakan baju berwarna peach, blazer dan celana yang senada dengan kaos putih di dalamnya. Rambutnya digerai seperti biasa. Dia juga menggunakan full aksesoris mulai dari kalung dan gelang. Maya yang diperhatikan oleh Ardana itu mendongak membalas tatapan Ardana. Setelah itu menunduk dan melihat sendiri pakaiannya, barangkali ada yang salah. Kenapa sih? Tanya Maya setelah itu. Gak ada. Cantik kamu. Maya tersenyum kecil. Terima kasih. Ngomong-ngomong, apa kita juga akan makan siang dengan ibu, Mas? Hanya dengan papa. Tapi aku nggak tahu kalau tiba-tiba ada mama di sana. Semua bisa terjadi. Terkadang hal yang tidak terduga bisa muncul kapan saja. Oke, kita pergi. Tak lama menunggu, gadis itu muncul dengan membawakan tas milik Maya. Dia mengangguk kepada Ardana dengan canggung. Ardana membalas anggukan Ria sebelum menarik Maya untuk pergi. Pergi dulu, Ri. Kalau ada apa-apa segera hubungi saya. Siap, Bu. Pemandangan di depannya itu membuat Ria tersenyum lebar. Dia bahkan tidak sadar kalau petugas resepsionis sudah mendekat pada Ria. Mbak Ri, itu pacarnya ibu ya? Tanya perempuan itu ingin tahu. Ria yang terkejut karena tiba-tiba ada bisikan di sampingnya itu berjingkat mundur. Astaga Syah, kamu ngagetin aja sih. Perempuan yang dipanggil Syah itu hanya tersenyum garing dan menunjuk ke arah kepergian Maya dan Ardana. Mereka pacaran, Mbak? Tanyanya lagi seolah menuntut jawaban. Aku gak berani jawab, takut salah. Keluar dulu ya, lapar aku. Ria adalah seorang sekretaris pribadi. Segala macam urusan bosnya yang tidak akan keluar kemanapun. Sejak dulu dia sudah bisa menjaga rahasia perempuan itu. Di tempat lain, Ardana dan Maya sudah bertemu dengan Rudy di sebuah restoran. Lelaki parubaya itu menyambut kedatangan Maya dengan senyum ramah. Tidak ada tanda jika lelaki itu akan bersikap tidak menyenangkan seperti yang dilakukan Mayang. Saya senang Ardana akhirnya melabuhkan cintanya kepada seseorang. Apapun yang membuat Ardana bahagia, saya akan memberikannya. Terima kasih, Bapak sudah menerima saya. Ini bukan pertama kalinya Maya bertemu dengan Rudy. Dulu saat dia masih bekerja di perusahaan Ardana,
Rudy masih bekerja sebelum benar-benar menyerahkan perusahaan kepada putranya. Namun dia dulu hanyalah seorang karyawan biasa dan tidak mungkin bisa mengenal Rudy lebih dekat. Kalian sama-sama pernah mengalami kegagalan dalam hubungan percintaan. Saya harap dengan bersamanya kalian sekarang bisa saling menjaga satu sama lain. Harus saling jujur agar tidak terjadi salah paham ke depannya. Pesan Rudy kepada pasangan tersebut. Ardana kali ini merasa jika inilah ayahnya yang dia kenal. Lelaki yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Terlebih lagi Ardana adalah anak satu-satunya yang dia miliki. Jika dia mengekang lelaki itu sekarang, di saat Ardana sudah dewasa, maka bukan tidak mungkin kalau dia akan benar-benar kehilangan putranya tersebut. Jadi Maya, kamu sudah benar-benar siap untuk menikah dengan Ardana? Menjalani bahtera rumah tangga yang benar bersama dia? Iya Pak, tapi ada satu hal yang ingin saya beritahu kepada Bapak. Ini tentang saya. Apa itu? Kegagalan saya berumah tangga sebelumnya adalah karena saya lama tidak bisa memberikan anak. Saya sudah berobat di dokter yang berbeda dan mereka mengatakan jika saya sehat. Tidak ada yang salah dengan saya. Jujur, saya tidak tahu kenapa saya susah hamil. Tidak ada perubahan dalam ekspresi yang ditunjukkan oleh Rudy. Lelaki itu tampak biasa saja menyikapi ucapan Maya. Sebuah senyum kecil terbit di bibir Rudy. Anak itu adalah bonus dalam sebuah rumah tangga Maya. Kalian bisa saling mencintai, saling mendukung, bahagia. Itu juga merupakan berkah. Saya tahu perasaanmu. Sebagai seorang perempuan, pasti akan merasa kurang beruntung ketika tidak kunjung bisa hamil. Merasa kecil hati dan bisa jadi menyalahkan takdir. Belum lagi suara-suara sumbang di luar sana yang terkadang menyakitkan hati. Namun Tuhan tidak akan memberikan sesuatu kepada hambanya di waktu yang tidak tepat. Dalam rumah tangga itu yang penting satu, bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Yang lainnya biarkan saja mengalir. Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kamu pasti hafal betul kalimat itu. Maya kali ini termenung. Ucapan ayah Ardana sama sekali tidak menyudutkan dirinya. Lelaki itu justru sangat santai dalam menyikapi dirinya yang memiliki kekurangan tersebut. Tentu saja selama ini dia juga sudah banyak merenung tentang masalah tersebut. 5 tahun menikah dengan Rinto dan dia tidak dikaruniai anak. Itu cara Tuhan agar dia tidak memiliki hubungan lebih lama dengan lelaki itu dan keluarganya. Dia paham betul semua itu. Itulah kenapa dia tidak meratapi kegagalannya. Terkadang ada rasa takut yang menderanya jika Ardana akan melakukan hal yang sama seperti Rinto. Ardana tidak akan meninggalkanmu hanya karena anak. Papa benar kan, Ar? Seolah tahu isi pikiran Maya, lelaki itu melontarkan satu pertanyaan itu kepada putranya. Ardana pun mengangguk. Aku ingin menikah dengan Maya karena aku ingin berumah tangga dengannya. Masalah anak, biarlah Tuhan yang atur. Kalau memang kita bisa mengusahakannya dan berhasil, maka artinya Tuhan ingin kita menyempurnakan hubungan kita dengan anak. Jika tidak, Tuhan akan memberikan hal lain sebagai ganti. Kalau saja mamamu masih ada, dia pasti bahagia sekali, Ar. Rudy tersenyum kecil ketika mengingat satu-satunya perempuan yang sangat dicintainya. Lalu bagaimana dengan Mayang? Apakah Rudy mencintainya juga? Mungkin saja dia bersama dengan Mayang hanya untuk melanjutkan hidup, namun tidak dengan cinta. Sudahlah, kita tidak perlu membahas yang sudah lalu. Jadi kapan kami bisa ke rumahmu dan melamarmu, Maya? Semakin cepat semakin baik. Kalian jangan pacaran lama-lama. Ada banyak setan di luar sana. Saya akan membicarakan kepada Papa dulu, Pak. Saya akan memberitahu Mas Ar nanti tentang keputusannya. Rudy mengulas senyum tipis. Lelaki itu tampaknya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya entah karena apa. Ya meskipun tadinya dia menolak hubungan Ardana dan Maya karena Mayang. Tapi sekarang
Dia sudah berubah pikiran. Melihat putranya bahagia, dia pasti juga bahagia. Kembali dari restoran, Rudy pulang ke rumahnya. Lelaki itu disambut sepi karena tidak ada Mayang di rumah. Namun lelaki itu sama sekali tidak mencari keberadaan istrinya tersebut. Mobil Mayang pun tidak ada di carport, tanda dibawa si pemilik pergi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.